Baik, salam kenal. Saya Taufik. Di sini saya sebagai dosen di Departemen Parasitologi FKKM KUGM. Pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar soal enterobiasis. Nanti kita akan mempelajari apa parasit yang menyebabkan enterobiasis, kemudian bagaimana epidemiologi serta patogenesisnya. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Enterobiasis itu diakibatkan oleh Enterobius vermicularis. Buat sobat purba mungkin mengenal cacing ini sebagai Oxyuris vermicularis. Namun kini cacing ini sudah berubah namanya, sekarang disebut Enterobius vermicularis. Sekitar 40% dari kasus enterobiasis itu sifatnya asimptomatik. Namun pada mereka yang bergejala, ini tanda utamanya adalah gatal di regio perianal, yang bahkan rasa gatal ini bisa sampai mengganggu tidur dari si pasien penderita enterobiasis. Sekitar 200 juta orang di seluruh dunia itu mengalami enterobiasis, dengan puncak prevalensinya terdapat pada anak usia 5-14 tahun. Prevalensi enterobiasis sendiri pada anak-anak diperkirakan sekitar 12,9%. Nah, ini telurnya ya. Telurnya ini bentuknya khas seperti huruf D ya. Dia ada 2 lapisan cangkang, yang mana cangkangnya ini tidak berwarna kalau menggunakan salin. Kemudian kalian bisa melihat embrionya di tengah-tengah yang di huruf D tersebut. Yang cacing dewasanya itu bentuknya kecil ya, panjangnya sekitar 2-5 mm untuk yang jantan, kemudian 8-13 mm untuk yang betina. Kepalanya khas ada semacam sayap, ini yang disebut cephalic alley. Kemudian esofagusnya itu bentuknya seperti bola, ada 2 bertumpuk. Ini yang disebut double bulb esophagus atau bulbus esophagus. Untuk siklus hidupnya ya, jadi Enterobius vermicularis ini bisa menular dari jalur fekal oral atau autoinfeksi. Manusia itu merupakan satu-satunya hospes dari Enterobius vermicularis, yang mana cacing dewasa itu bisa hidup selama 2 bulan di tubuh inangnya. Stadium infeksius dari Enterobius vermicularis ini adalah telurnya. Jadi ketika dia bertelur di regio perianal malam hari ya, dia kan rasanya gatal tuh. Ketika kerasa gatal, si pasien ini tanpa sadar akan menggaruk regio perianalnya. Ketika dia tidak mencuci tangan dengan baik, kemudian makan atau minum di pagi harinya, telur itu bisa terbawa kembali atau bisa memindahkan telur itu ke orang lain di sekitarnya. Selain itu terdapat juga jalur autoinfeksi lain, yaitu ketika telurnya ini tidak segera dibersihkan di pagi hari, dia bisa keburu menetas dan kemudian berjalan kembali masuk ke dalam anus. Nah, ini juga merupakan salah satu metode infeksi dari Enterobius vermicularis. Terkait dengan hal itu ya, kalau misalkan cacing-cacing lain itu kita periksa menggunakan spesimen tinja, enterobiasis tidak menggunakan spesimen tinja. Kita nanti akan menggunakan ya gelas slide yang ditutup oleh selotip. Ya. Selotip ini kemudian akan ditempelkan di pagi hari di regio perianal untuk kemudian nanti kita periksa di bawah mikroskop. Ya. Nah, secara singkatnya, enterobiasis itu merupakan penyakit akibat Enterobius vermicularis yang ditandai dengan rasa gatal di regio perianal, terutama di malam hari, yang mana ini bisa sampai mengganggu tidur. Telurnya nanti kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti huruf D dan memiliki 2 lapisan cangkang. Yang cacing dewasa itu dia khasnya ada semacam sayap yang kita sebut cephalic alley di kepalanya,
serta esofagusnya yang berbentuk seperti bola yang disebut bulbus esofagus. Cacing betina tadi dia mengeluarkan telurnya di malam hari di regio perianal, yang mana ini merupakan penyebab dari rasa gatal yang dialami oleh penderitanya. Sekian dari kami, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat video pembelajaran ini. Monggo silahkan jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa mengakses link-link yang ada di dalamnya. Begitu, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.